Tahukah kamu, banyak nama tempat di Bogor ternyata bukan sekedar nama biasa, melainkan jejak cerita dari masa lalu. Sejak dulu, masyarakat di Bogor memberi nama wilayah berdasarkan kondisi alam di sekitarnya. Mulai dari bentuk geografis seperti bukit, sungai, dan dataran, hingga lingkungan yang mereka tinggali sehari-hari. Tak hanya itu, nama-nama tempat juga sering diambil dari hewan yang pernah hidup di sana, peristiwa bersejarah, bahkan kebiasaan dan perilaku masyarakat setempat. Menariknya, dari sebuah nama, kita sebenarnya bisa menebak seperti apa kondisi daerah tersebut di masa lampau. Nama menjadi semacam penanda hidup yang menyimpan identitas dan cerita sebuah wilayah. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, banyak nama-nama asli di Bogor mulai menghilang. Nama-nama lama yang syarat makna perlahan tergantikan oleh nama baru yang dianggap lebih modern dan kekinian. Padahal, di balik nama-nama lama itu, tersimpan warisan budaya dan sejarah yang tak ternilai. Jika terus hilang, bukan hanya nama yang lenyap, tetapi juga cerita dan jati diri dari tanah Bogor itu sendiri. Banyak nama tempat di Bogor yang diawali dengan kata Ci ternyata punya arti yang sangat sederhana, tapi penuh makna. Dalam bahasa Sunda, Ci berasal dari kata cai yang berarti air. Itulah sebabnya nama-nama seperti Ciapus, Ciluar, hingga Cimanggu umumnya berada di sekitar aliran sungai atau sumber air. Namun yang lebih menarik, nama Ci ini sering digabungkan dengan unsur alam lain, seperti tumbuhan atau hewan yang pernah ada di sekitarnya. Contohnya Ciapus. Nama ini berasal dari gabungan Ci dan Apus, yaitu sejenis bambu. Artinya, dahulu kawasan ini kemungkinan dilalui aliran air yang dikelilingi oleh bambu. Hal serupa juga terjadi pada Ciawi, yang berasal dari kata awi yang juga berarti bambu. Sementara itu, Cimanggu dipercaya berasal dari kata manggu atau manggis. Bisa jadi di masa lalu, sungai yang mengalir di wilayah ini melewati kebun manggis yang cukup luas. Begitu pula dengan nama-nama seperti Ciwaringin dan Cipakancilan, yang masing-masing merujuk pada pohon beringin dan hewan kecil seperti kancil, menjadi petunjuk tentang kondisi alam di masa lampau. Selain penggunaan kata Ci, banyak nama tempat di Bogor juga terbentuk dari gabungan dua kata yang menggambarkan kondisi alam dan kehidupan masyarakatnya. Nama-nama seperti Pasir Kuda misalnya, bisa merujuk pada daerah perbukitan, pasir, yang dulunya berkaitan dengan aktivitas kuda. Lalu ada Lebak Pilar, lebak yang berarti dataran rendah, dipadukan dengan pilar yang bisa jadi merujuk pada penanda atau ciri khas tertentu di wilayah itu. Gunung Batu pun tak kalah menarik. Nama ini secara langsung menggambarkan kondisi alam berupa gunung atau bukit yang didominasi oleh batuan. Begitu juga Pasir Muncang, yang kemungkinan merujuk pada perbukitan yang ditumbuhi pohon muncang atau kemiri. Ada pula Tegalega, yang berarti hamparan lahan luas dan terbuka, serta Warung Jambu, yang mungkin dulunya dikenal sebagai tempat singgah dengan keberadaan pohon jambu di sekitarnya. Dari pola ini terlihat jelas bahwa masyarakat masa lalu memberi nama tempat dengan sangat jujur, berdasarkan apa yang mereka lihat, rasakan, dan alami. Namun tidak semua nama tempat di Bogor terdiri dari dua kata. Sebagian justru hanya satu kata, tapi tetap menyimpan makna yang kuat. Nama seperti Tajur, Dramaga atau Darmaga, Bondongan, hingga Empang biasanya diambil dari keunikan atau ciri khas yang menonjol di daerah tersebut. Satu kata, tapi cukup untuk menggambarkan identitas sebuah wilayah. Menariknya lagi, untuk daerah di sekitar sungai, masyarakat zaman dulu punya cara penamaan yang sangat spesifik. Mereka menyesuaikan nama dengan kondisi aliran airnya. Jika bagian sungai itu dangkal dan arusnya tenang, maka disebut bantar. Namun jika arusnya cukup deras, maka disebut parung. Dari sinilah kemudian muncul berbagai nama wilayah yang berkembang menjadi pemukiman. Misalnya, Bantar Jati, Bantar Petei, hingga Bantar Kambing, yang menunjukkan area tepian sungai yang relatif tenang.
Sementara itu, daerah seperti Parung Angsana dan Parung Banteng menandakan wilayah di sekitar aliran sungai yang lebih deras. Fakta menariknya, dari sekedar melihat nama, kita sebenarnya bisa mengetahui seperti apa karakter alam di tempat tersebut pada masa lalu. Tak hanya dari alam, nama tempat di Bogor juga sering diambil dari aktivitas masyarakatnya. Misalnya, Bondongan, Parakan, Babakan, Lawang, hingga Pabuaran, yang masing-masing berkaitan dengan kegiatan atau fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tempo dulu. Bondongan misalnya, dulu di kawasan tersebut banyak dilintasi petani yang berbondong-bondong membawa hasil panennya untuk dijual di pasar yang ada di sekitar Bogor, seperti Pasar Bogor, Kampung Gudang, atau di Empang. Ada juga nama tempat di Bogor yang tidak menggambarkan bentuk alam atau aktivitas, melainkan bersifat lebih abstrak. Salah satunya adalah kata sindang, yang dalam bahasa Sunda berarti mampir atau singgah. Nama ini biasanya merujuk pada tempat yang dulu digunakan sebagai lokasi persinggahan, baik oleh warga, pedagang, maupun para pelintas di jalur perjalanan. Contohnya bisa kita lihat pada sindang barang atau sindang resmi. Nama-nama ini seakan menjadi penanda bahwa wilayah tersebut pernah menjadi titik istirahat, tempat orang berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa nama tempat di Bogor pun ternyata mempunyai makna yang hampir sama, walaupun kedengarannya berbeda. Contohnya Pabuaran dan Babakan. Keduanya sama-sama menggambarkan sebuah awal kehidupan di tempat yang baru. Kata Pabuaran berasal dari kata bubura, yang berarti menetap di suatu tempat karena merasa nyaman atau betah tinggal di sana. Jadi, nama ini bukan sekedar penanda lokasi, tapi juga mencerminkan perasaan tentang orang-orang yang akhirnya memilih untuk menetap. Sementara itu, Babakan secara harfiah berarti kampung baru. Nama ini biasanya diberikan pada wilayah yang baru dibuka dan mulai dihuni oleh masyarakat. Begitu juga dengan Bubulan yang memiliki arti lahan yang hijau atau ladang rumput. Dalam kata lain, Bubulak sering ditujukan kepada daerah yang berada di pinggiran tebing dan umumnya berdekatan dengan aliran sungai. Nama-nama kampung di Bogor sebagian besar memakai kata gang. Penggunaan kata gang dalam penamaan kampung atau area hunian di Bogor memang sangat umum ditemukan, terutama di wilayah kota. Hal ini mencerminkan karakteristik wilayah pemukiman yang padat dengan pola gang-gang kecil yang menghubungkan hunian warga. Seperti Gang Karet yang dahulu dikenal karena adanya pohon karet kebo berukuran besar di depannya, begitu ikonik hingga dijadikan penanda wilayah. Tak kalah menarik, Gang Maxim dinamai karena letaknya yang berada di dekat bioskop Maxim, sebuah tempat hiburan yang pernah berjaya di masanya. Sementara itu, nama seperti Gang Menteng dan Gang Kelor diambil dari tumbuhan yang tumbuh di sekitar wilayah tersebut menjadi ciri khas yang mudah dikenali oleh masyarakat setempat. Perubahan besar dalam penamaan tempat di Bogor justru terjadi setelah Indonesia merdeka. Pada masa ini, banyak nama jalan dan kawasan lama mulai diganti dengan nama pahlawan dan tokoh nasional. Tujuannya tentu mulia, untuk menghormati jasa mereka dalam sejarah bangsa. Nama-nama lama pun perlahan menghilang. Jalan raya berubah menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Jalan bioskop berganti menjadi Jalan Mayor Oking. Jalan Cikemeh berubah menjadi Jalan Merdeka. Jalan Banten diubah menjadi Jalan Kapten Muslihat. Dan Jalan Jakarta kini dikenal sebagai Jalan Ahmad Yani. Namun di balik perubahan itu ada fakta menarik sekaligus ironi. Banyak nama lama yang sebenarnya menyimpan cerita lokal tentang kondisi alam, aktivitas masyarakat, hingga jejak kehidupan masa lalu justru ikut terlupakan. Tak hanya jalan, nama-nama kampung dan tempat pun perlahan tergantikan oleh nama baru yang terkadang jauh dari nilai sejarah aslinya. Akhirnya bukan hanya nama yang berubah, tetapi juga ingatan kolektif tentang bagaimana sebuah wilayah dulu dikenal dan diceritakan. Bogor hari ini mungkin terlihat lebih modern, tapi jejak masa lalunya masih tersimpan bagi mereka yang mau mencari dan mengenangnya.